UASnya di kelas, Prof. Lisan online. Terserah Oke, kamu mau di kelas, mau di rumah itu kan yang penting online baik, Prof. ya. Tapi tolong sebelumnya yang belum ada apa Kartu ujian. sertifikatnya kamu share namanya ke ibu gitu ya. Baik, Ibu. Baik, Prof. Oke, paham. Paham, Kemudian Prof. berita acara ya, Iya. karena kamu mungkinnya nggak bisa 1 hari. Itu yang hari Senin itu setelah jam 7:30 itu tidak ada kuliah lagi. Eee, praktikum biokimia, Prof. Jam berapa? Jam sekitar jam 10. 10 tuh kan biasanya kan punyanya ini mikrobiologi. Iya, sudah, Prof. Mikrobiologi praktikumnya sudah kemarin, hari Senin. Sudah selesai kan? Sudah. Berarti kan kosong itu. Iya, Ya Ibu. kamu kok tipu ibu? Iya, Prof. Gimana kalian nih? Jadi kita lanjutkan sampai selesai UHS-nya ya, karena lisan kan 1 persatu ya. Nah, itu siapa yang sudah absensi boleh tinggalkan. Itu aja. Jadi yang ada yang belum menyelesaikan. Oke, untuk yang reguler paham hari Senin ya. Jadi all round mulai dari UTS, jadi mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Itu dia bahannya ya. Paham tidak yang reguler dan non reguler sama saja? Ibu, maaf, berarti lisannya sesuai absen ya, Bu? Kenapa Sabrina? Berarti Hah? kan ujiannya online, lisan, berarti ditanya satu-satu, terus Iya. sesuai absen, Prof? Ya kan kalian kan ibu menilai. Kalian kan Iya. mempunyai absensi. Ya kan absensi di kalian kan? Di Sabrina. Iya, Ya, iya, kan Prof. nilai di ibu karena nanti memasukkan nanti untuk memasukkan nilai absensi itu kamu rekap ke ibu. Misalnya Sabrina berapa kali nggak hadir gitu aja lah. Paham? Iya, Paham Prof. Sabrina? Karena itu penilaian itu juga ada di situ di kolom penilaian. Kan kamu sudah lihat kolom penilaian bukan? Anda lihat Iya. nggak kolom penilaian? Hah? Kalian ada lihat nggak kolom penilaian ada? Dibagikan ke mahasiswa atau nilai akhir atau ada kolom penilaian? Biasanya dapat itunya kalinya. Enggak, isi goblok ya. Sabrina, Yang kamu ada yang box. PJS. Anissa, kamu yang PJS. Lihat nggak? Pernah lihat nggak? Bilang yang box tuh nggak ada. Dengar nggak suaranya? Oh, Kita Yang tadinya kita ada hanya pegang dengar absen, nggak? Prof. variannya gitu, ada di varian. Sekarang karena habis terus jadi Kenapa? dihapus tahu. Padahal ada yang Kita hanya pegang absen Halo, aja, Prof. betul. Jadi tidak ada lihat daftar nilai itu belum, nggak ada. ada. Nilai yang kamu terima, kalau nilai setiap misalnya biologi molekuler, itu nilai akhir saja. Tolong jawablah. Bisa, Iya, Prof. Nilai bisa. akhir Anissa hadir nggak di sini sekarang? Sabrina hadir nggak? iya, Prof. Jadi kita cuma megang absensinya aja, Prof.
Paham. Sekarang saya tanya, nilai biologi molekuler apa yang kamu dapat? Nilai akhir kan? Nggak ada nilai UTS, tugas, absensi, Iya, ada nggak? Hah? hanya Ada, nilai Prof. akhir. Apa? Dengar nggak suara saya, Sabrina? Nilai kamu yang pada waktu biologi molekuler itu nilainya berupa nilai akhir saja atau nilai dikeluarkan sama prodi? Hanya nilai akhir. Nah, nilai akhir itu sebenarnya dosen harus memberi tugas. Tugas kan Ibu enggak beri, itu nilai yang kamu dapat pada waktu kuliah, itu Ibu masukkan. Kemudian nilai UTS, nilai UHS, kemudian absensi. Jadi kalau Anda absen kurang daripada 75%, itu tidak akan mendapat nilai yang baik. Itu dia. Ya. Makanya nilai nanti absensi, tolong PJS itu merekap ke Ibu yang hadir semua itu enggak perlu, yang tidak hadir berapa kali itu yang diberikan ke Ibu ya. Iya, Ibu. Ya, bisa? Bisa, Bu. Ya, itu dia ya. Oke. Sekarang ini pada waktu kita ada seminar pakar dari farmasi. Kalian ikut tidak? Hah? Kuliah pakar mengenai halal. Ikut tidak? Ikut, Prof. Ikut, Prof. Ikut kan? Apa bedanya sekarang? Ya kan? Kita ini memang dia food ya, karena dia dokter hewan. Dia harus melihat kemarin itu di Padang ada terjadi sate Padang itu dimanipulasi, dikatakan daging sapi, ternyata daging babi. Dan itu tidak bisa diperiksa dengan BPOM ya, kehalalan, tetapi yang diperiksanya dengan molekuler. Ya. Jadi obat begitu juga. Jadi ini nilai yang terakhir itu ya kan, bahwa mikrobiologi itu bisa dengan PCR tadi yang Anda lihat, bisa dipakai untuk mendeteksi kehalalan suatu produk. Jadi sama saja. Jadi menggunakan PCR spesifik. Jadi yang bedanya itu adalah primernya. Jadi kalau PCR spesifik, apa saja ininya, tahapannya? Coba siapa yang bisa? Tahapan PCR spesifik. Annealing, denaturasi, sama elongation, Prof. Tapi jangan yang berurutan lah, Mbak. Karena kalau kita ya, apa dulu? Denaturasi. Kemudian? Annealing, Prof. Sama elongation, Prof. Iya. Jadi kan denaturasi, annealing, dan elongation. Nah, yang dipentingkan di sini kalau denaturasi kan sama saja. Semua metode pada PCR spesifik sama. Lanyarnya tuh membentuk Itu menggunakan tag polimerase DNA sama. itu tuh. Yang berbeda di sini adalah primernya. Jadi kalau primer untuk mendiagnosa tuberkulosis, maka kita menggunakan primer tuberkulosis. Primer yang digunakan untuk halal
maka kita menggunakan halal primernya. Jadi yang menentukan patronnya daripada PCR, apapun PCR-nya ya, baik itu real time, 16 sRNA, 18 sRNA. Nah, saya tanya 18 sRNA dipakai untuk apa ya? Mendiagnosa apa? 18. 16 untuk apa? 18 untuk apa? Siapa yang tahu? 16 sRNA dipakai untuk mendiagnosa apa? Kalau yang 18 sRNA dipakai untuk apa? Ya, nggak ada yang tahu? Halo? Marta, nggak ada yang tahu, Marta? Marta hadir nggak? Ibu, kalau yang 16 sRNA untuk mendiagnosa bakteri. Bakteri apa, Mbak? Kalau 16 sRNA untuk mendiagnosa probiotik, Prof. Yang 18 sRNA untuk parasit. Ya, jadi parasit itu tidak perlu menggunakan PCR ya, Mbak. Parasit itu mikroskop aja udah kelihatan. Ya, kalau parasit itu dengan mikroskop itu misalnya cacing, itu dengan telurnya. Protozoa dengan flagellanya. Jadi jarang kita menggunakan mendiagnosa parasit itu dengan molekuler. Tetapi kalau kita menggunakan vaksin, sekarang ya. Jadi mahasiswa saya, anak bimbingan saya di Erlangga, S3 dia menggunakan untuk membuat vaksin, kan Anda sudah tahu kan, pembuatan vaksin, dia menggunakan PCR. Karena, kenapa? Kenapa kita menggunakan PCR? PCR yang mana kita menggunakan vaksin? Ya, saya katakan kalau molekuler sekarang ya, bukan zaman dulu, yang sekarang, kalau kita mau membuat vaksin, kita menggunakan PCR. Nah, PCR yang mana, metode mana yang kita gunakan untuk membuat vaksin? PCR spesifik, Prof. PCR spesifik. Siapa yang jawab? Diva Prof. Nah, itu 85 ya. Tolong dari reguler atau non? Dari reguler, Prof. Oke. Sabrina tolong ini nanti diinfokan ke saya ya. Ya, itu memang PCR spesifik. Ya. Untuk apa kita gunakan PCR spesifik, Mbak? Untuk kita mengetahui apa, Mbak? Untuk mengetahui Berat molekul, Prof. Berat molekul. Setelah berat molekul diapain dia, Mbak? Dilanjutkan dengan metode 16 sRNA untuk mendiagnosa probiotik sequencing blast cluster. Ya. Jadi PCR spesifik ya. Itu kita kan PCR spesifik. PCR spesifik itu kita melihat berat molekulnya. Berat molekulnya itu menentukan kita bisa melakukan sequencing. Dengan sequencing kita bisa mengetahui keadaan nukleotidanya, basanya, asam aminonya. Ya, titik yang terkecil itu protein itu asam amino. Jadi dengan sequencing kita sudah bisa mengetahui nukleotida. Jadi basa. Basa itu asam amino. Protein yang terkecil.
Setelah kita mengetahui protein yang terkecil dengan sequencing, kita melakukan blast. Setelah melakukan blast, kita melakukan cluster. Sehingga kita jelas tahu bakteri, entah virus, entah parasit, itu genus spesiesnya dan strain-nya itu terlihat. Jadi kalau kita membuat vaksin itu harus homolog. Ya, antara nanti antigen dan vaksin itu harus homolog. Harus sama. Dan samanya itu diketahui dari tadi dengan molekuler. Yang molekulernya itu menggunakan PCR spesifik. Tapi kalau probiotik kan sama saja. Karena kita sudah tahu itu bakterinya adalah bakteri probiotik. Karena kalau bakteri probiotik itu kan banyak jenisnya. Supaya kita menghemat biaya, kita menggunakan 16S RNA. Karena dengan 16 sRNA, kita ketemu dia berat molekulnya. Nah, berat molekulnya itu kita lanjutkan dengan sequencing. Kemudian kita lakukan dengan blast. Kemudian kita lakukan dengan cluster. Sama dengan PCR spesifik. Nah, itu dia. Kalau 16 sRNA, jelas primernya itu dipakai untuk probiotik. Ya, jelas itu untuk probiotik. Jadi yang kita lihat itu primernya. Karena semua sistemnya dari PCR itu denaturasi, annealing, dan elongation. Yang bedanya adalah pada pada annealing. Pada primer yang kita gunakan. Itu bedanya saja. Primer dipakai untuk apa? Ya, kalau misalnya pada PCR untuk spesifik untuk ini, Anda lihat tadi nih ya, untuk halal, kita menggunakan untuk halal. Primer yang mendeteksi untuk halal. Karena halal itu bisa dipakai PCR spesifik dan real time. Bisa. Jadi nanti saya pulang dari sini, saya punya alat real time. PCR juga. Khusus untuk halal. Ya, saya dapat hadiah dari rektor saya dulu. Harganya 180 juta. Karena saya memang senang melakukan penelitian, membimbing mahasiswa untuk melakukan molekuler. Karena itu rektor memberikan ke saya PCR, real time PCR, untuk menentukan hal waktu itu. Nah, itu saya akan bawa ke Stikes. Karena kita mau melakukan akreditasi daripada farmasi di Stikes. Nah, jadi nanti kalau Anda ditanya apa ini, kan sudah ada, walaupun tidak melakukan teori ada. Ya, jadi gambarnya ada. Jadi kalau halal itu bisa dilihatnya dengan PCR spesifik atau dengan real time PCR. Kalau real time PCR, kita langsung melihat grafik ya. Kalau grafiknya dia meningkat, itu berarti dia tidak halal.
Karena yang kita deteksi adalah lisinnya. Jadi kalau ada dia, berarti tidak halal. Ya, mendiagnosisnya begitu. Seperti di sini juga, kalau ada bandnya yang hitam, Anda lihat ya, ini dalam jurnal. Karena PPT saya minta mahasiswa saya, dia sekarang sudah kepala dinas daripada pertanian. Dia dokter hewan, tapi dia menjadi kepala dinas pertanian di Kota Madya Padang, membawain kesehatan kesehatan hewan, ya. Dia waktu itu saya minta dia untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana daripada sate yang di Padang itu memang dari, kalau tulisannya nanti ya, sate ayam. Memang dia sate ayam, nanti keluarnya ayam. Halal kan? Nanti kalau sate daging, dari daging, maksudnya dari kerbau, akan keluar kerbau. Kalau dari sapi, akan keluar sapi. Dari ayam, akan keluar ayam. Dari babi, akan keluar babi. Itu dia. Jadi sudah specifically itu dengan real time. Itu barang terlihat dalam waktu 1,5 jam, kita bisa melihat hasilnya. Ya, itu dengan real time. Jadi kalau dengan real time, halalnya itu bisa terdeteksi lebih jauh lagi. Apakah dia memang, nanti kan ada orang tipu, dia daging ayam, ternyata daging kelinci. Ternyata dia dari tikus. Ya kan keluar semua. Karena asam amino dari hewan itu akan berbeda. Dia akan keluar. Entah dia dari anjing, entah dia pokoknya dari hewan, dia akan keluar. Jadi kehalalan itu akan dilihat memang betul, tidak tipu. Misalnya dia bilang sate ayam, ternyata dia sate kelinci. Kan halal juga. Tapi pada real time itu ada 2 pemeriksaan. Halalnya akan keluar, kemudian dia dari hewan apa. Ya, dari real time yang punya ibu, itu dengan real time itu ada 2. 1 menyatakan halal, kemudian kita melihat lagi memang hewan dari apa dia. Karena asam amino daripada ternak itu akan berbeda. Karena itu kalau dengan real time kan tidak perlu menggunakan sequencing. Dia langsung, ya kan? Tapi kalau dengan PCR spesifik, kita harus melihat berat molekulnya, kemudian sequencing, kemudian baru masuk ke BLAST, baru ke filogenetik. Itu kenapa jauh? Itu menurut penelitian, karena kita bisa menggunakan membuat primer. Nah, itu dia. Jadi semua ada tujuan. Cuman kalau kita untuk mendiagnosa saja, kita tidak ingin membuat primer, kita menggunakan real time. Itu untuk mendiagnosa. Walaupun penyakit, walaupun apa ya, untuk mendiagnosa saja kita menggunakan real time. Tapi kalau kita uji lanjut, mau membuat vaksin, mau melihat epidemiologi, ya imunitas, itu kita menggunakan PCR spesifik. Ada nggak pertanyaan di sini? Ini karena Anda akan bertemu saya terakhir dengan PCR, supaya Anda tidak salah. Dan nanti kok ditanya sama asesor kita dari farmasi, Anda jelaskan jawabnya.
Paham tidak di sini? Ya, paham apa tidak? Apa kita gunakan PCR spesifik atau dengan real time PCR? Jelas tidak? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Apa dengar nggak suara saya? Mengerti tidak? Halo? Nggak dengar suara? Terdengar, Sabrina? Prof. Kok nggak jawab? Atau nggak usah kita kuliah aja lagi ya? Terdengar, Prof. Ya jawablah. Paham tidak? Apa gunanya kita menggunakan PCR spesifik, real time, kemudian juga dengan 16 sRNA, kemudian yang tadi saya bilang 18 sRNA itu untuk jamur. Jadi jamur itu bisa didiagnosa dengan mikroskopik, ya kan? Kita melihat spora. Karena spora itu akan berbeda. Itu dengan khusus untuk mikroskop jamur. Nggak bisa kita mikroskop yang di lab kita untuk melihat jamur nggak bisa. Hipenya bisa, tapi melihat sporanya nggak bisa. Sekedar untuk mendiagnosa, oh ini jamur atau bakteri bisa. Ya, tapi untuk mendiagnosa sesuatu jamur, itu kita menggunakan mikroskop khusus untuk jamur. Dan itu bisa gunakan kita dengan 16S, 18 ya, 18S RNA molekuler. Ya. Waktu itu ada mahasiswa saya S3, dia melihat alge. Nah, alge itu termasuk apa dia? Prokariot atau eukariot? Alge. Tolong dipelajarin ya. Alge itu termasuk prokariot atau eukariot? Eukariot nggak sih, Prof? Apa? Ya? Apa, Mbak? Ya, jawab, Mbak. Termasuk eukariot bukan sih, Prof? Eukariot. Anda Iya. dapat nilai 85. Eukariot. Ya, padahal dia memang dia kecil, tetapi dia seperti jamur. Kalau jamur itu kan sudah eukariot kan. Prokariot itu kan cuma bakteri saja. Ya. Nah, itu dia. Jadi Anda harus tahu waktu itu saya belum punya dan dia memeriksanya di Singapura. Dan sekarang beliau menjadi direktur daripada Politeknik Pertanian. Karena S3. Dia molekuler. Jadi mahasiswa saya yang ambil molekuler, kemudian S3, alhamdulillah mereka menjadi pejabat. Ya, enaknya saya kalau saya pergi kemanapun, kalau saya telepon anak saya,
Jadi ada fasilitas paling tidak transportasi, kan. Nah, karena anak bimbingan ya, anak bimbingan S3. Kalau S1 udah terlupa saya, kalau dia tidak menyapa saya lupa kalau S1 ya. S2 juga kadang lupa, tapi yang memang karena kalau S3 itu kita bimbing dia minimal 3 tahun ya. Kalau S1 itu cuman berapa semester. Kalau S2 paling 1 tahun. Kalau S3 memang kita bimbing dia 3 tahun. Jadi bisa jarang untuk lupa. Dan bimbingan S3 itu tidak terlalu banyak ya kan. Karena S3 dan saya sudah menghasilkan 7 orang untuk menjadi guru besar. Karena biasanya S3 itu dia bekerja di perguruan tinggi. Ya karena yang menentukan. Tapi ada yang di departemen sekarang memang S3 jadi kepala BIFET di Bali. Itu kebetulan mahasiswa saya, anak bimbingan saya. Ya. Jadi biasanya saya pembimbing itu pembimbing pertama. Karena itu dibilang promotor. Baik dalam bidang farmasi, bidang kedokteran hewan, bidang kedokteran. Tapi yang guru besar di bidang kedokteran belum. Farmasi juga belum, sedang. Itu yang di Pekanbaru. Oh, farmasi sudah. Farmasi di Pekanbaru dia. Dan semua itu menggunakan molekuler. Jadi saya transit ilmu saya mulai S1, S2, S3 untuk memahami molekuler. Ya, jadi Anda lihat bisa digabung ya pertanyaan saya nanti dia mulai dari tatap muka pertama sampai terakhir. Karena itu berhubungan. Kayak tadi alge, ya kan? Ini kan alge sekarang. Kan di semester yang sekarang. Padahal eukariotiknya kan sudah di awal. Ya, jadi tolong dipelajarin yang penting, yang saya ulang-ulang ya. Yang saya terangkan kayak seperti ini, PCR-nya. Anda harus melakukan inovasi. Anda masih muda. Jadi ilmu yang biotek itu adalah ilmu inovasi. Jadi dia lari kemana saja. Baik ke medical, ke pangan juga, ada semua. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini kuliah saya yang ini jangan lupa ada PPT saya mengenai listeria ya kan. Kemudian ada antimikroba. Nah, antimikroba itu pada probiotik itu dilihat dengan apa ya, Mbak? Ada di praktikum juga kan. Kalau melihat sesuatu, misalnya probiotik. Oh ya, dia ada antimikrobanya. Itu dilihat dengan metode apa ya, Mbak? Ini orang farmasi nih. Ada di kuliah saya, di PPT saya. Apa? Apa yang kita lihat? Penelitian secara in vitro. Apa dia? Apa yang kita lihat? Oh iya,
Oh, probiotik ini dia ada antimikrobanya. Kita lihat dengan apa ya, Mbak? In vitro bukan, Prof. Secara in vitro, iya. Apa yang kita lihat, Mbak? Ada di PPT saya. Saya Metode nggak tahu. difusi Ya, bukan, Prof? ya. Metode difusi. Metode difusi, betul. Jadi kalau metode difusi, apa yang dilihatnya, Mbak? Kalau ada antimikrobanya, Mbak? Zona Oh, hambat bukan, Prof? zona beningnya, Prof. Zona beningnya. Siapa ini yang menjawab? Umi, Prof. Nah, 85 ya. Memang itu metode difusi dan lihat adalah zona beningnya. Karena dengan zona beningnya itu kita menyatakan bahwa dia menolak adanya patogen. Kan uji itu uji patogen itu. Jadi uji antimikroba itu uji ke patogen daripada yang patogen bisa dibunuh dengan yang menggunakan antimikroba. Misalnya Anda itu satunya yaitu misalnya dengan antibiotik. Terus sebagai tolak ukurnya, antibiotik jelas kalau kita masukkan secara in vitro dengan metode difusi, dia akan menghambat pertumbuhan daripada mikroba. Anda lihat tuh PPT mahasiswa saya semua ada. Ya, paham. Jadi itu difusi zona beningnya. Itu yang terlihat karena adanya zona bening itu dia menghambat pertumbuhan daripada bakteri. Maka diameternya itu yang dilihat, diukur diameternya itu. Semakin besar diameternya, semakin dia menjadi antimikroba yang baik. Jadi ada kriterianya. Itu farmasi. Ya kalau menguji apa antimikroba, yang dia lihat itu zona bening. Bukannya dipanggil dulu? Berhenti di situ, Baru nanti kalau kalian S3, baru di in vivo. Kalau S2 nggak perlu juga in vivo. Dengan zona bening itu. Kan ada di listeriosis. Itu saya tunjukkan. Bagaimana probiotik itu dia membunuh bakteri patogen. Dia melisis. Itu dengan metode apa ya? Kan kita harus buktikan bahwa probiotik itu membunuh bakteri patogen. Kita buktikan. Dengan metode apa? Ada di listeriosis, ada di PPT Anda. Coba saya ingin tahu. Apa metode apa? Kita bisa melihat bahwa probiotik itu membunuh bakteri patogen karena dia melisis dinding selnya. Metode apa yang kita gunakan? Ya. Ayo. Krom agar bukan, Prof. Krom agar itu untuk mendiagnosa, Mbak. Kita tidak bisa melihat lisisnya itu tidak ada. Itu diagnosa. Diagnosa menggunakan agar. Namanya krom agar apa? Listeria. Tapi yang saya tanyakan, sekarang probiotik bisa membunuh bakteri patogen dan kita bisa melihat dia dilisis. Ya kan? Lisis berarti matinya bakteri patogen karena adanya si probiotik. Itu metode apa yang kita bisa lihat dia, Mbak?
Indonesia hanya satu punya tuh LIPI saja. Dan itu penelitian itu waktu saya mahasiswa, saya kerjakan di Malaysia. Jadi ilmu kita kembangkan, itu kita sendiri yang mengembangkan, Mbak. Bukan dosennya, kita. Tuh dosen saya nggak ada nyuruh saya buat gini. Tapi saya ingin melihat secara teori, oh iya, dia matinya melisis. Karena itu saya harus lihat, buktikan memang betul probiotik itu melisis bakteri patogen. Saya gunakan metode itu. Apa dia, Mbak? TEM bukan, Prof. Bukan, Prof. Apa, Mbak? Metode selektif. TEM. Tadi ada yang benar. Apa dia? Metode Bukan, apa, Prof. Mbak? Selektif. Semua kalau selektif itu kan media, Mbak. Media selektif. Kayak MRS tuh media selektif. Yang ini kita gunakan mikroskop, Mbak. Apa namanya? TEM bukan, Prof. Apa namanya? Mikroskop elektron bukan, Bro. Pewarnaan gram bukan, Prof. Nggak, yang ada anak laki. Yang laki siapa? Mikroskop Apa Saya namanya? Prof. Muhammad Bima. Ya, apa Mikroskop namanya? elektron. Apa namanya elektronnya? SIM. Apa? SIM dan TEM. Jadi, bisa nggak panjangkan TIM dan SIM? Coba panjangkan, Mas. Betul, TIM. Kemudian SIM. Kalau SIM itu scanning elektron microscope. Kalau TIM itu transmission elektron microscope. Ya, itu dia 85 nilai Anda. Makasih, Ini yang Prof. tinggal di Jakarta ya? Ya, Muhammad Iya, tinggal Prof, di ya. Jakarta. Nah, jadi kan enggak rugi. Kuliah di Bekasi, tinggalnya di Jakarta, tapi bisa menjawab ilmunya. Oke. TIM, transmission electron microscope. Itu dia 3 dimensi. Jadi jelas kalau kita dengan 3 dimensi, kita bisa melihat karena 3 dimensi ya. Jadi jelas gitu. Kalau SIM, spektroelektron mikroskop, hanya 2 dimensi. Kalau mikroskop kita 1 dimensi. Ya kalau bulat ya bulat. Basil ya basil. Kita tidak bisa melihat kedalaman daripada itu. Kalau spektroelektron mikroskop itu 2 dimensi saja. Kita tidak bisa melihat kedalamannya, di dalamnya tuh nggak bisa. Jadi kalau batang, itu bentuknya batang tuh kayak apa gitu ya. Nah, itu spektroelektron mikroskop. Tapi kalau transmission elektron mikroskop, itu 3 dimensi kita. Jadi kita bisa melihat kalau 3 dimensi itu kan apa? Semua kedalaman daripada organ itu kita bisa melihat. Makanya kita bisa tahu, oh ini terjadi lisis. Jadi matinya bakteri patogen oleh probiotik itu karena lisis. Dan itu bisa dilihat dengan metode transmission electron microscope. Kalau SIM belum bisa lihat. Ya, karena itu
Kalau kita hanya melihat permukaannya saja, misalnya terjadi vulkanik ini ya kan, itu karena lumpurnya bagaimana, itu kita cuman pakai SIM saja, nggak perlu pakai transmission electron microscope. Biasanya transmission electron microscope tuh organnya, di dalamnya. Itu dia. Jadi Anda sudah saya bawa ke ilmu yang memang paling canggih sekarang. Saya rasa saya berikan ke Anda itu tidak ada ilmu yang tidak canggih. Yang ilmu yang ter-up-to-date sekarang. Kenapa? Karena saya sekolah, pada waktu saya sekolah, ya, karena walaupun saya sekolah di Malaysia, tapi saya bisa melalang buana karena sebagai seorang peneliti. Dan saya suka sekali ke lab, baik di Jerman, di Inggris, di Jepang. Saya suka. Karena disitulah saya belajar transmission elektron mikroskop pertama itu saya di mana? Di Amerika. Di Atlanta, tempatnya permainan sepak bola dunia dulu. Pas saya di sana, ada pertandingan sepak bola dunia. Nah, itu kebetulan saya bisa, karena saya suka pertandingan sepak bola, pas. Nah, kita punya tiket mahasiswa, jadi terhormat. Di sana itu mahasiswa tuh terhormat, di negara maju yang namanya mahasiswa itu terhormat. Kita di VIP, kita mahasiswa. Itu dia. Jadi di negara maju pun sudah menghargai seorang mahasiswa. Karena itu kita harus berjuang bagaimana seorang mahasiswa itu kita diterima di masyarakat. Ya, karena Anda mahasiswa. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, jadi analisis daripada mikrobiologi itu sudah Anda lihat pada halal produk. Kemudian yang kedua yaitu pada uji antibakteria. Itu Anda mengevaluasi. Karena Anda seorang farmasi. Tidak perlu Anda melakukan diagnosa, itu perlu. Karena diagnosa yang saya berikan diagnosa canggih. Bukan dengan biokimia, itulah zaman baheula. Tapi dengan molekuler. Karena Anda tahu bagaimana kalau mendiagnosa itu dipakai untuk suatu obat. Saya mau kembangkan di saung, itu adalah propolis. Kuliah saya kemarin propolis mahal 200, kenapa kita nggak buat? Kita orang farmasi, kita buat kapsul. Karena itu sebagai pengobatan dan pencegahan. Karena apa dia? Probiotik. Ya, karena propolis kita lihatnya dia mengandung probiotik. Karena itu dipakai untuk pencegahan dan pengobatan. Saya bisa cepat sembuh ini karena saya minum propolis. Karena itu terbentik sama saya, kenapa saya tidak buat propolis? Karena saya bisa mengisolasi daripada probiotik. Dan itu saya kerjakan untuk mahasiswa saya S3. Sedang buat dia berjalan.
karena dia harus mengisolasi enzim. Dan enzim itu udah diisolasi salah bunike. Dia S2, probiotik dia. Nah, itu dia. Dia dari TLM, tapi dia mengajar di Anda. Tapi dia punya kekuatan, berarti dia mengetahui molekuler. Ya. Jadi Anda harus belajar melihat yang saya berikan, ya kan? Jadi, oke, saya akan berikan besok itu untuk yang reguler, yang nilainya baik, akan saya panggil duluan. Ya, siap-siap yang merasa nilainya baik, ya, daripada Anda keaktifan di kelas, cuman satu pertanyaan. Dengan memberikan saya kepastian apakah Anda bisa mendapat nilai A atau tidak. Itu saja. A atau amin. Karena itu dengan satu pertanyaan saja. Ya. Tolong yang sudah merasa ada nilainya, tolong itu dipertahankan. Itu hanya untuk memastikan Anda bisa nggak. Jadi nilai saya itu betul-betul akurat atau tidak. Sama dengan juga kalau di non reguler itu kan cuma 14 orang. 1 jam udah selesai. Kalau ini kan 40 berapa jam, 40 berapa orang. Oke. Ada yang mau ditanya? Untuk yang non reguler besok aja ya, Mbak. Saya nggak sanggup lagi karena saya harus ke masjid. Karena hari tadi pagi saya di masjid sampai suruh, kemudian tasya, kemudian ada Isra Mi'raj. Sore ini juga memang harus saya ke masjid karena eh, ada kuliah juga, kuliah agama ya. Karena saya bukan orang agama, saya ingin melihat apakah para ustadz tuh ngomongnya benar nggak ya. Dan mereka tahu kalau saya hadir, mereka merasa ilmunya harus yang benar. Karena saya akan nanyakan, namanya majelis taklim kan, boleh saja. Ya, saya akhirin sampai di sini, karena saya janji 1 jam, itu yang saya akan pertanyakan pada yang reguler sama non-reguler. Yang non-reguler sama si Utang besok ya Mbak, kita kuliah ya Mbak. Baik, Yang Prof. non-reguler, Baik, ya. Prof. Besok kita kuliah lagi ya. Karena kalau ini saya nggak sanggup lagi, karena jam 6 saya harus ke masjid Mbak. Saya lupa, baru saya ditelepon, saya harus hadir di masjid, ya kan. Ternyata untuk yang laki ya, kalau ke masjid lebih baik sholat itu di masjid. Atau kalau nggak bisa, paling tidak subuh dan isya. Karena apa? Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi pada waktu subuh, beliau, pada waktu isya, beliau naik, dan kembalinya pada waktu subuh. Karena itu 2/3 malam itu sangat penting. Itu karena ada cerita dari Nabi. Nabi Isra Mi'raj itu perginya dari masjid Palestina. Itu sayangnya saya belum pernah ke sana, takut.
selalu mau pergi, ada peperangan gitu ya. Jadi saya belum sampai ke Palestina. Saya ingin pergi ke Palestina karena mengingat Masjid Aqsa. Karena beliau, Nabi Muhammad, dia perginya Isra Mi'raj dari masjid. Karena itu kalau saya pergi itu, kalau di Padang ya, saya dari masjid, saya berangkat. Kalau di Bekasi, susah. Kan jauh apartemen saya dengan masjid gitu. Nah, itu kalau dari ini dekat rumah saya jalan 500 meter udah masjid gitu. Oke, tolong juga tanpa Allah ya yang Islam laula wala quwata illa billah. Itu yang kita tanggung. Zikir kita lakukan sehingga kita aman ya. Kayak kemarin saya pergi konsul karena dokternya itu adalah anak didik saya, dia nggak mau dibayar. Jadi karena nggak mau dibayar, saya pakailah BPJS. Katanya antri, saya bilang, "Ma Allah, ya Allah, jangan berikanlah saya antri." Ternyata saya datang pakai aplikasi, saya nggak paham aplikasi, dia yang kerjakan. Kemudian saya nomor, dapat, dipanggil sama dokternya, ramah, ini BPJS nih. Jadi karena itu semua karena Allah. Apapun yang kita kerjakan itu karena Allah. Karena itu Anda harus belajar, anak muda, jangan lupa. Makanya saya selalu ingatkan anak saya, kan dia jadi ibu. Tolong kamu banyak sikit bangun tengah malam untuk doa untuk anakmu. Karena doa seorang ibu. Itu dia. Dan alhamdulillah cucu saya sekarang terbang ke Bali